Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Bertepatan malam ini malam Rabu mendekati malam Kamis. Alhamdulillah di malam Rabu ini Dunia Gokong masih tetap konten, masih tetap mengungkap sejarah, dan alhamdulillah malam ini kita akan sedikit memberikan informasi buat besok pagi akan melaksanakan konten kita yang pertama dan yang kedua. Alhamdulillah di dalam bulan puasa ini kita sudah menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa dan menahan hawa nafsu. Arti menahan hawa nafsu ini seluruh apa yang kita lakukan baik kehidupan kita di dunia, baik dari sejenis makan, emosi, kesabaran, baik dari sisi apapun yang berkaitan dari tubuh kita harus menjaga agar supaya amal ibadah kita atau puasa kita tidak batal dari perbuatan kita sendiri yang kita lakukan. Membatalkan puasa itu bukan dikarenakan hanya makan saja, tetapi banyak sekali yang bisa membatalkan puasa. Terutama dari ucapan kata-kata kita, mudah terpancing emosi, apalagi dari sejenis mata kita yang selama ini di akhir zaman ini banyak sekali mata kita ini yang membatalkan puasa, yaitu sejenis dari makanan, harta, bahkan wanita yang setiap hari kita lihat. Nah, inilah yang terkadang membuat ibadah kita bisa menjadi berkurang atau bisa membatalkan puasa. Maka dari situ Islam menjelaskan arti berpuasa itu bukan hanya menahan hawa nafsu makannya saja, termasuk juga dari hawa nafsu seluruh di dunia, sejenis harta, tahta, dan wanita. Disinilah kita jelaskan kepada masyarakat agar supaya puasa kita bisa diterima oleh Allah. Dan alhamdulillah malam ini kita sedikit ingin mengungkap benda bersejarah yang dulu pernah kita mendapatkan batu mustika berang-berang yang pernah kita tes atau kita coba dengan memancing di kolam atau di tempat penampungan air, yaitu di Sumatera Selatan, persis di belakang hotel atau tempat mallnya PTC. Di situ banyak sekali ikan-ikan besar, termasuk ikan patin, ikan nila, gurami, dan lain-lain. Alhamdulillah di lokasi tersebut kita mendapatkan sosok batu mustika berang-berang. Ini menurut sejarah dari sosok penunggu atau penjaganya yang di dalam batu tersebut. Karena sosok penunggu dan penjaga di dalam pusaka tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah sosok malukin yang bersarang di batu atau di pusaka tersebut. Di situ dia menjelaskan bahwa batu tersebut itu bisa dipakai buat pemikat mancing. Dan alhamdulillah di waktu kita konten yang dulu mendapatkan satu ikan patin jumbo. Alhamdulillah kita sudah buktikan ternyata bisa terbukti. Nah, di sini kita juga ingin membuktikan lagi karena batu berang-berang itu satu sudah lama nggak kita gunakan karena kita sibuk konten untuk mengungkap sejarah. Yang kedua juga ada saudara kita yaitu saudara Kang Suwan ingin memilikinya karena kehobian dia juga sama,
seperti saya. Tetapi saya nggak sempat lagi untuk hiburan mancing karena kita tetap konten yaitu untuk mengungkap sejarah. Di sini kita akan coba tes kembali batu tersebut yang dibilang katanya batu mustika brang-brang. Insya Allah kalau nggak ada halangan besok pagi setelah kita bersahur, setelah sholat subuh, kita coba akan melaksanakan aktivitas yaitu pembuktian batu mustika brang-brang tersebut. Apakah masih aktif atau masih bisa berfungsi, kita lihat nanti besok. Mudah-mudahan kalau memang terbukti konten yang pertama, kita akan melanjut konten yang kedua. Kalau konten yang pertama dan kedua itu bisa terbukti, baru kita bisa berikan kepada Kang Suang. Ini kita berikan secara cuma-cuma gratis tanpa dipungut biaya dan mahar. Karena kita hanya sekedar meminjamkan karena untuk menyalurkan kehobian Kang Suang. Di situ juga saya jelaskan kepada Kang Suang karena batu tersebut itu sudah di atas namakan saya. Jikalau kalau memang berjodoh sama Kang Suang, insya Allah mudah-mudahan apa yang keinginan Kang Suan bisa terlaksana. Seperti ingin mendapatkan ikan yang gede atau sering mendapatkan ikan. Jikalau terbukti dari Kang Suan berarti itu jodoh Kang Suan. Tetapi kalau seandainya tidak terbukti dari Kang Suan atau belum reaksi, karena batu tersebut itu sudah di atas namakan saya. Ini yang saya jelaskan kepada Kang Suan. Dan inilah batunya tersebut bermisah, tapi batunya nggak terlalu begitu besar, hanya kecil batunya. Batunya warna seperti coklat atau abu-abu, ya. Karena kalau sejenis batu mustika brang-brang pada dasarnya nggak ada yang bagus, intinya jelek seperti kayak batu biasa. Tetapi alhamdulillah kita coba dengan tes mancing ikan patin berhasil dan gacor. Nah besok kita akan coba lagi ini, ya kita akan coba lagi ini. Kalau memang terbukti berhasil dan gacor, berarti kita baru serahkan ini kepada Kang Suan. Untuk menggunakannya batu tersebut ini, jangan meminta dengan benda ini dan jangan memohon dengan benda ini. Cukup niatkan di dalam hati kita, meminta kepada Allah, ya Allah, bukakanlah jalan rezekimu, baik di bidang apapun, baik yang ada di langit dan di bumi, maupun yang ada di dasar laut. Engkau bukakan rezekiku, lalu ucapkan kata-kata Allah Akbar 3 kali, terus tiupkan batu tersebut ini, lalu kita membacakan kalimat Allah Akbar selama 3 kali. Sudah, habis dari situ batu tersebut ini cukup kita kantongi aja. Jikalau memang kalau terbukti, baru itu bisa kita kirimkan barang ini. Oke, bermisah. Mungkin itu aja penjelasan dari saya untuk pembuktian besok pagi setelah kita bersahur dan setelah kita sholat subuh. Kita akan melaksanakan aktivitas, kita akan coba buktikan batu tersebut ini. Jika kalau batu tersebut ini bisa terbukti dan masih aktif atau gacor, baru kita kirimkan kepada saudara kita Kang Suan. Oke pemirsa, itu aja dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu loh, di paret. Oh, sign. Oh, mantap. Isi dulu, cirikin.
Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan 1 poin indukan babonnya. Kita isi dulu. Oke pemirsa, kita sudah coba memakai batu berang-berang yang kepunyaan saudara kita. Baru 1 lemparan langsung tokcer. Kita akan coba untuk konten yang berikutnya. Kok? Hah? Hah? Sering? Ya. Oke pemirsa, kita akan coba lagi untuk yang berikutnya. Mudah-mudahan yang berikutnya ini kita bisa mendapatkan lagi ya. Kita pakai umpan ini loh. Oke pemirsa, kita dapat 1 lagi sambaran. Mantap. Satu ya. Satu lagi dapat poin. Pakai batu berang-berang. Ini loh ikannya. Oke pemirsa, kita akan coba lagi yang ketiga. Ini yang kedua ya. Kita akan coba yang ketiga. Alhamdulillah ternyata batu berang-berangnya masih fungsi, atau kata orang itu masih gacor ya. Mudah-mudahan kita coba lagi. Mudah-mudahan ada cintanya. Ketin, zoom, dekatnya. Oke pemirsa, kita mendapatkan 1 poin lagi. Mantap pemirsa, dekatkan. Mantap. Alhamdulillah, lumayan kita mendapatkannya. Oke pemirsa, kita mendapatkan kakaknya babon untuk episode ini. Udah dapat yang ketiga ya. Nih gacor. Cakep.
Kodok jangan ditegak ke, nggak boleh tua ini dia mati dia. Oke pemirsa, kita sudah mendapatkan 3 poin. Baru berjalan kira-kira 10 menit sudah mendapatkan 3 poin. Mudah-mudahan di pagi ini kita bisa mendapatkan ikan yang lumayan gede. Kita memakai batu berang-berang. Langsung dekat ke sana. Oke pemirsa, kita mendapatkan 4 poin. Lumayan pemirsa, kita mendapatkan lagi. Mantap ini pemirsa. Gacor. Alhamdulillah kita mendapatkan lagi 4 poin pemirsa. Kita mendapatkan 4 poin. Kita mancing di pinggir jalan, ya, di pinggir jalan daerah Celentang. Kita mendapatkan lagi 4 poin. Lumayan gede loh pemirsa, ya. Ternyata batu berang-berang yang udah lama nggak kita gunakan dikarenakan kita sibuk konten mengungkap sejarah. Hari ini di waktu kita lagi nggak ada kerjaan, lagi rileks santai, kita coba lagi batu berang-berang. Ternyata gacor yang kita dapatkan. Oke, sudah mendapatkan 4 poin. Kita akan mencari lagi untuk poin yang ke-5. Mudah-mudahan poin yang ke-5 kita bisa mendapatkan lagi yang lebih gede lagi. Gimana kalau dipikir nggak masuk di akal ya Hendrik ya? Ya nggak? Ya. Pinggir jalan dilempar kayak nggak ada ikannya ya. Oke pemirsa, kita mendapatkan poin yang ke-5. Mudah-mudahan poin yang ke-5 ini ternyata zong pemirsa, lepas. Kita coba lagi.
Oh, oh. Udah? Oke, neneknya dapat. Ah, Zong, lepas pemisah. Adik. Alhamdulillah kita dapat lagi satu lagi. Lumayan. Kurang. Ah, masuk kategori. Kita mendapatkan lagi untuk poin yang kelima. Poin yang kelima ya. Poin yang kelima ya. Sebenarnya dapat poin yang keenam, tapi yang satunya kabur. Lompat. Nih, kita mendapat lagi poin yang kelima. Tolong wadahnya, Hen. Oke, pemirsa, kita mendapatkan lagi untuk poin yang keenam. Mudah-mudahan poin yang keenam ini kita bisa mendapatkan juga. Allahu Akbar. Lewat, pemirsa. Poin yang keenam ini, Zong, umpannya. Oke, kita mendapat lagi poin yang keenam ya. Allahu Akbar. Lepas lagi, pemirsa. Kayaknya untuk naik tingkatan poin keenam kayaknya ikannya sulit banget mau diangkat. Nah, stop dulu. Wah, aduh nahin, faen. Allahu Akbar. Stoplah dulu. Oke, pemirsa, kita sudah masuk ke poin yang ke-7. Mudah-mudahan di poin yang ke-7 ini tidak lepas lagi ikannya. Alhamdulillah, pemirsa, kita ternyata mendapatkan untuk poin yang ke-7. Di poin yang ke-7 ini juga alhamdulillah kita mendapatkan ikan aruan atau ikan gabus. Kita posisi mancingnya di pinggir jalan, pemirsa. Ini posisinya, kita di pinggir jalan, dan alhamdulillah kita mendapat lagi untuk poin yang ke-7. Kita akan lanjut lagi untuk poin yang ke-8. Mudah-mudahan poin yang ke-8 ini kita juga bisa mendapatkan lagi rezekinya atau ikan haruan. Oke, pemirsa, kita akan mengangkat lagi di
season yang ke-7. Yang ke-7 ya. Oke, alhamdulillah. Ternyata dapat, ada rezekinya. Lumayan. Nah, mbahnya. Mbahnya. Alhamdulillah. Ternyata batu berang-berangnya masih tokcer pemirsa. Masih melawan. Karena kita nggak sempat mancing dikarenakan kita konten mengungkap sejarah terus pemirsa. Alhamdulillah ini sudah mulai banyak loh. Nah, banyak mati kodoknya, kasihan. Oke pemirsa, kita akan coba season yang ke-8. Ini sudah yang ke-7 ya. Kita akan lanjut yang ke-8. Oke pemirsa, kita ngelanjut season yang ke-8. Ini kita dimakannya lagi. Alhamdulillah. Ternyata season yang 8 cukup dapat lumayan besar pemirsa. Wah, mantap pemirsa. Kayaknya ini yang paling gede. Mantap, mantap, mantap. Dapat mbahnya kita. Kayaknya mbahnya ini. Wah, gacor coy. Gacor kita dapat. Ini. Mantap. Lumayan. Pinggir paret, cetek, coba direkam kameranya, dekatkan di zoom. Itu banyunya nggak ada, sedikit cuman. Tapi kita pakai pancing umpannya kodok, tapi pakai batu berang-berang. Alhamdulillah banyak yang sudah kita dapatkan. Udah season ke-8, kita akan memasuki season yang ke-9. Tenggorokan sudah mulai kering pemirsa. Oke, kita akan lanjut season yang ke-9.
Oke, pemirsa, kita akan melanjut kembali, mudah-mudahan di season yang berikutnya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan lagi rezekinya. Oke, pemirsa, alhamdulillah kita mendapatkan lagi 1 poin lagi, ikan haruan, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita mendapatkan lagi juga poin lagi, berarti kita sudah menambah lagi 2 poin. Poin yang pertama dan poin yang kedua kita dapat lagi, alhamdulillah. Ternyata kita mendapatkan lagi, yaitu ikan aruan. Alhamdulillah kita mendapatkan lagi. Kita akan coba lagi terus memancing sampai umpan yang kita bawa itu benar-benar sudah habis. Disinilah letak kita mancing kesabaran kita sebagai manusia, terutama kita yang beragama Islam. Jadi lebih baik kalau kita mancing sambil berzikir hati kita, agar supaya hati kita menjadi tenang, dan ketenangan itulah akan membawa rezeki-rezeki yang akan diberikan oleh Allah. Oke, kita akan lanjut lagi untuk tahap pengisian umpan lagi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan lagi untuk poin yang berikutnya. Oke, pemirsa, kayaknya ada lagi sambaran. Alhamdulillah, kayaknya mendapat lagi kita poin ikan haruan atau ikan gabus. Alhamdulillah kita mendapatkan lagi poin lagi, pemirsa. Lumayan untuk tambah-tambahan berbuka puasa atau bersahur untuk kameramen kita. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan lagi poin. Kita akan terus memancing dan terus menyelusuri sampai di mana kemampuan batu mustika tersebut. Oke, pemirsa, hari sudah mendekatin pukul 11 siang.
di waktu matahari sudah mulai terasa panas dan di waktu tenggorokan sudah mulai terasa kering. Tapi kita tetap terus konten, tujuan untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa yang namanya jodoh rezeki maut itu Allah yang punya. Jadi setiap apa yang kita gunakan di dalam tubuh kita ini, apalagi yang kita pegang sejenis alat pancing seperti kail, tali, stik, umpan, dan batu, berang-berang tersebut itu hanya sekedar alat melengkapi untuk mempermudah kita agar supaya tujuan kita bisa cepat terlaksana atau tercapai. Oke pemirsa, kita coba lempar lagi di bagian gorong-gorong atau jembatan. Biasanya banyak ikan-ikan yang bersarang di situ. Mudah-mudahan ada lagi tambahan atau rezekinya. Oke pemirsa, kayaknya ada lagi rezekinya atau cintanya. Lumayan juga, cukup lumayan besar. Kita dapatkan lagi untuk season yang berikutnya. Alhamdulillah kita mendapatkan lagi satu rezeki, yaitu ikan ruan atau ikan gabus yang suka diburu dan dicari orang Sumatera Selatan atau orang Palembang, suka dibikin pempek. Dan saya jelaskan juga pemirsa manfaat kelebihan ikan ruan atau gabus tersebut. Itu kalau menurut ahli kedokteran ini sangat bermanfaat sekali untuk bagi orang yang setelah habis operasi atau pembedahan, karena manfaat kelebihan ruan dan gabus ini bisa mempercepat pertumbuhan kulit yang rusak, apalagi kalau kita sudah habis selesai operasi. Itu sangat membantu sekali untuk menyembuhkan luka-luka dalam. Maka dari situ harga ikan ruan dan harga ikan gabus ini sangat mahal sekali. Kalau untuk di Sumatera Selatan, kalau yang ukurannya 1 kilo, beratnya sampai setengah kilo, itu harganya bisa mencapai 100 atau 150.000 per kilonya. Apalagi kalau kita mendekati bulan suci Ramadan, banyak sekali orang yang mencari ikan tersebut ingin dibikin pempek atau kemplang, karena ikan ruan ini sangat lezat dan gurih kalau kita buat pempek. Jadi dominannya ikan ruan ini memang diburu oleh orang Sumatera Selatan atau orang Palembang, karena ciri khas orang Palembang Sumatera Selatan ini, jikalau di hari raya Idul Fitri atau di hari raya Idul Adha, itu tidak lengkap kalau tidak ada empek-empek. Di situ letaknya keharmonisan Sumatera Selatan ini. Jadi empek-empek ini dan kerupuk itu tidak akan pernah lepas oleh orang Sumatera Selatan. Karena kenapa? Setiap harinya aja sarapan paginya itu kebanyakan orang Palembang itu sarapannya bukan dengan nasi, tetapi dengan pempek. Itu karena kondisi perutnya sudah terbiasa, dan kalau nggak makan pempek tidak puas rasanya. Disitulah kebanyakan orang Palembang giginya terkadang rapuh atau hancur dikarenakan sering menghirup air cuka, atau kalau orang Palembang bilang itu kalau makan pempek nggak pakai cuka itu nggak nikmat namanya.
Nah, disinilah kebanyakan orang nggak paham. Disitulah terkadang harga ikan gabus atau harga ikan ruan ini sangat melonjak mahal kalau sudah mendekati bulan suci Ramadan. Disinilah terkadang orang-orang Sumatera atau orang Palembang, orang-orang yang bekerja sebagai buruh, terkadang di waktu hari minggunya dia luangkan waktunya untuk memancing. Terkadang kalau mendapat ikannya dikumpulkan, dimasuk ke dalam freezer untuk nanti di hari Idul Fitri 3 hari kemudian dia akan membuat pempek. Karena ciri khas orang Palembang ini kalau nggak ada pempek jarang dikunjungi orang dan jarang didatangi orang untuk silaturahmi. Nah, maka dari situ kalau ada pempek itu banyak diburu orang. Pempek, bakso, tekwan, kerupuk itu sudah ciri khas. Karena orang yang terkadang silaturahmi dan bersilaturahmi ini dia lebih suka kalau ada empek-empek atau kelempang atau kerupuk. Oke pemirsa, kita akan lanjut kembali. Mudah-mudahan rezekinya masih ada yang diberikan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Oke pemirsa, coba kita lempar ke dalam gorong-gorong atau tempat lalu lintas kendaraan umum. Dan di sini terkadang dibuat saluran air untuk pembuangan air. Nah, kebanyakan biasanya di dalam lubang atau terowongan ini suka ada. Alhamdulillah pemirsa, kita dapat lagi satu lagi poin. Udah menambah lagi. Kalau kita hitung pendapatan hari ini kita mancing memakai alat-alat yang sudah kita siapkan, kayaknya sudah mencapai ikannya lebih dari sekitar 15 atau 16 ekor. Dan kalau kita nominalkan berat timbangannya mungkin itu sudah mencapai 3 atau 4 kilo. Jadi kalau sudah mendapat 4 kilo itu pemirsa udah bisa itu dibuat pempek itu. Jadi kalau 4 kilo ikan gabus yang masih kotor, paling bersihnya kalau dijadikan daging paling sekitar 1 kilo atau 1,5 kilo pemirsa. Nah itu tergantung dari ikannya. Kalau ikannya semakin gede, gede juga dagingnya. Alhamdulillah kita mendapatkan lagi poin. Kita masukkan lagi karena ini untuk kameramen kita, karena kameramen kita sangat suka sekali ikan haruan, atau lagi dia suka dibuat pindang. Nah ciri khas orang Palembang gini loh pemirsa, ikan haruan ini terkadang kalau hari-hari biasa dipakai untuk makan menjadi lauk, seperti mana dibuat pindang gabus itu, atau dibuat pepes ikan gabus itu, atau bisa juga digoreng, disambal gitu. Dan mayoritas rata-rata orang menyukai dengan ikan ruan ini. Disinilah letaknya pemirsa, kita buktikan ke masyarakat. Oke, kita akan coba lanjut kembali untuk mencari lagi. Kita coba di jembatan lagi, di gorong-gorong ini, mudah-mudahan ada rezekinya.
Oke pemirsa, alhamdulillah kayaknya ada rezekinya lagi. Kita coba lempar sini. Nah, alhamdulillah dimakannya pemirsa. Kita akan coba angkat. Alhamdulillah ternyata dapat pemirsa. Rezekinya bertambah lagi untuk di hari bulan puasa. Lumayan cukup gede lah. Alhamdulillah kita mendapatkan lagi 1 poin lagi, sudah menambah lagi poin. Nah, ini kan ya pemirsa, lumayan udah menambah lagi poin. Kita akan coba lanjut lagi untuk poin yang berikutnya. Mudah-mudahan poin berikutnya kita dapat lagi. Alhamdulillah pemirsa dimakan lagi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan untuk poin lagi. Di posisi yang sama kita dapat pemirsa. Tadi kita dapat di sini, kita coba sentar lagi. Alhamdulillah. Ternyata dapat lagi 1 poin pemirsa. Alhamdulillah kita mendapatkan lagi poin, menambah lagi poin, ukurannya cukup sama dengan yang tadi. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan. Kayaknya kita sudah mulai siap-siap untuk pulang dan beristirahat, sambil kita ingin menghitung pendapatan ikan hari ini seberapa banyak yang sudah kita dapatkan. Mulai dari jam 7 pagi, sekarang sudah mendekati pukul 11 siang. Jadi kita akan pulang karena bentar lagi akan mendekati ba'da zuhur. Jadi kita harus pulang. Sampai di rumah kita hitung pendapatannya berapa, kita buktikan kepada masyarakat. Setelah dari situ baru kita beristirahat. Oke pemirsa, kita siap-siap untuk pulang. Sebelum kita pamit pulang, Kita ingin membuktikan pemirsa, bahwa batu berang-berang tersebut masih berfungsi dan masih aktif. Dan alhamdulillah inilah yang kita dapatkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.